Timnas Indonesia U16 dibandingkan dengan Timnas Indonesia Senior. Bima Sakti, saya cuma pelatih kampung. Pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti merendah setelah timnya dibandingkan dengan Timnas Indonesia Senior. Dia mengatakan hanyalah pelatih kampung dan memastikan PSSI memperlakukan Timnas Indonesia U16 dan Senior sama baiknya. Bima Sakti baru saja mengatakan Timnas Indonesia U16 menjuarai Piala AFF U16 2022. Garuda Asia mengalahkan Timnas Vietnam U16 dengan skor 1-0. Usai pertandingan, Garuda Asia kerap dibandingkan dengan Timnas Indonesia Senior. Namun Bima Sakti menjelaskan secara rinci bahwa perlakuan PSSI tidak pilih kasih antara Timnas Indonesia kelompok umur dengan Senior. Kalau dibanding-bandingkan, ya saya kalah, saya hanya pelatih kampung saja. Tetapi ya saya sudah bilang dan PSSI juga mendukung. Kalau setelah ini kita susun roadmap lagi, kata Bima Sakti dalam konferensi pers pasca laga. Sebenarnya sudah kita susun, tetapi dengan prestasi ini Pak Ketum PSSI, Sekjen dan Coach Indra Safri memberi support. Karena itu kemarin setelah 2 minggu kita tisi kekurangan ofisial dan akhirnya ditambah dari U19 dan Senior, sambung pelatih 46 tahun tersebut. Bima Sakti menegaskan tidak akan terlena dengan titel juara Piala AFF U16 2022. Selanjutnya para pemain akan dikembalikan ke klub dan akademi Elite Pro agar bisa menjaga kondisi kebugaran. Setelah itu, Timnas Indonesia U16 turun di kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang diselenggarakan di tanah air pada 1-9 Oktober 2022. Skuad Garuda Asia berstatus sebagai tuan rumah dan tergabung di Grup B bersama Malaysia, Uni Emirat Arab, Palestina, dan Guam. Ini 3 kunci sukses Timnas Indonesia U16. Timnas Indonesia U16 menundukkan Vietnam untuk menjuarai Piala AFF U16 2022. Proses panjang dilalui pasukan Bima Sakti untuk meraih trofi bergengsi tersebut. Kado indah menghiasi perayaan bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Ini merupakan trofi kedua bagi Indonesia setelah Piala AFF U16 2018 yang juga berstatus sebagai tuan rumah. Secara permainan, para pemain tim Garuda Asia memang tampil impresif sepanjang turnamen ini. Makanya, kemenangan menjadi hasil yang layak demi kembali memenangkan trofi serupa. Timnas Indonesia U16 sudah menampilkan performa impresif sejak fase penyisihan Grup A. Itu dimulai dengan menang 2-0 atas Filipina di laga pertama. Berikutnya, mereka berpesta gol dengan skor mencolok 9-0 ke gawang Singapura. Hasil yang paling mengejutkan terjadi di laga ketiga melawan tim kuat Vietnam. Timnas Indonesia U16 sempat tertinggal 0-1, tapi kemudian mencetak 2 gol balasan dan akhirnya menang dengan skor 2-1. Dan terakhir, Myanmar menjadi tim yang paling sulit untuk ditaklukkan karena penentu pemenang harus dilanjutkan ke babak adu penalti setelah bermain 1-1 selama 90 menit. Hasilnya skor akhir 6-5 menghiasi laga semifinal itu. Performa impresif mereka melahirkan sejumlah catatan. Dan berikut 3 kunci sukses Timnas Indonesia U16 menjadi juara Piala AFF U16 2022. Yang pertama, rajin menyerang. Seperti yang telah disebutkan, agresivitas menjadi kunci kemenangan Timnas Indonesia U16 dalam 5 laga. Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan tampil menyerang demi memenangi pertandingan sejak menit pertama. Berbagai cara telah dilakukan Timnas Indonesia U16 untuk mencetak gol dan memetik kemenangan. Hal ini tentu menunjukkan kualitas tidak mengandalkan satu cara menyerang. Performa agresif mereka ini justru membuat lebih percaya diri menghadapi tim lawan. Upaya bermain menyerang dengan membukukan banyak tembakan menunjukkan dominasi kekuatan Timnas Indonesia U16. Yang kedua, aliran bola berjalan baik. Para pemain Timnas Indonesia U16 tidak menghadapi banyak kendala dalam melakukan serangan. Padahal tim lawan macam Vietnam atau Myanmar memainkan sepak bola bertahan dengan mengandalkan serangan balik untuk mencetak gol. Garuda Asia punya banyak variasi serangan untuk membongkar pertahanan lawan, mulai dari umpan silang, umpan tendangan bebas, hingga umpan lambung yang dikirim dari belakang. Hal itu membuat tim lawan mendapatkan teror. Menariknya, justru gol balasan Timnas Indonesia U16 muncul lewat eksekusi tendangan bebas dari Rizky Afrizal. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Nangasuh Bima Sakti punya banyak cara untuk membongkar rapatnya lini belakang lawan. Dan yang terakhir, pertahanan rapi. Kredit khusus juga pantas diberikan kepada barisan pertahanan Timnas Indonesia U16. Kiper Andrika Patir sebagai sosok terakhir di bawah Mister Gawang mampu tampil impresif dengan berbagai penyelamatan yang dilakukannya. Tapi masih ada kuartet pemain belakang yang tampil secara reguler dan mampu menahan serangan lawan. Di bawah pimpinan Iqbal Gwijangge, pemain belakang tampil solid. 3 lainnya Rizar Subagja, Habil Akbar, dan Sultan Zaki
dalam 5 laga mereka hanya kebobolan 2 gol saja, masing-masing dari Vietnam dan Myanmar. Puncaknya performa apik mereka terlihat di partai puncak karena tidak kebobolan saat melawan Vietnam. Dan itulah tadi berita terbaru Timnas Indonesia untuk hari ini. Saksikan terus update terbaru Timnas Indonesia dari 16 Story.